Jadi daripada kita mempersalahkan anak, ini kalau mencontohi Rasulullah SAW mengevaluasi diri beliau sendiri. Beliau mengevaluasi diri beliau sendiri. Wahai para ustaz, wahai para ustazah, wahai para pendidik, wahai para da'i, jangan salahkan kaum kita atau masyarakat kita ketika mereka sulit menerima dakwah Islam. Lebih baik apa? Evaluasi diri sendiri. Pu yang kata pelaku, pu masalahnya. Jangan-jangan ada sikap kita yang tidak baik. Melihat orang lain yang tidak sholat dengan pandangan nyosi asal neraka. Yang seharusnya kita melihat ini peluang untuk kita dakwahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا متحبين فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد, Al-Mukarram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap unsur pimpinan di perusahaan PIM ini, begitu juga segenap unsur pimpinan di Masjid Al-Muntaha, pengurus masjid, Bapak Imam dan Bapak Khatib, dan seluruh orang tua kami dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid ini dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya-tanya dalam hidup kita ini, apa sebenarnya yang paling mulia yang kita miliki? Apa yang paling mulia? Apakah dia itu pangkat? Ataukah dia itu harta? Ataukah dia itu titel? Tidak ada yang lebih mulia dari yang Allah amanahkan kepada kita, yang lebih daripada akidah kita, daripada agama kita. Apa gunanya kita memiliki pangkat, memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki semua kesenangan dunia, tapi kita nggak bisa melaksanakan 2 rakaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya semua itu kalau seandainya di sana sini kita nggak merasakan syiar tersebut, nggak kita dengarkan suara azan, tidak boleh dibacakan Al-Quran dan seterusnya. Jadi sangat nyata bagi kita Bapak sekalian, yang paling berharga yang bisa kita miliki dan yang telah kita miliki adalah iman dan akidah kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Bagaimana kedudukan Umar? Bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana harta Amr bin As? Bagaimana harta Abdurrahman bin Auf? Bagaimana keistimewaan sahabat-sahabat yang dielu-elukan ketika mereka di Mekah, tapi mereka tinggalkan semua demi menyelamatkan iman dan akidah mereka. Mereka berangkat ke negeri yang dulunya disebut dengan Yathrib. Bapak dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengartikan hijrah itu pelarian.
Ini kita momentumnya momentum hijrah ini, ya. Karena hari ini kalau kita lihat di kalender tanggal merah, yaitu bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Hijriyah 1445. Pertanyaan besar, apakah hijrah itu sebuah pelarian? Kita akan melihat ini. Hijrah itu terjadi di tahun keberapa? Di tahun ke-14 setelah Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Memangnya Nabi itu mendapatkan intimidasi, sahabat-sahabat beliau diperangi, disiksa, bahkan dibunuh itu dari tahun berapa? Dari sejak pertama sekali Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam dengan terang-terangan, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Mulai sejak saat itulah Rasulullah SAW diperangi. Dari tahun 3 beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Kita ada mendengar dalam sirah nabawiyah bahwa sebelum Nabi SAW hijrah itu ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum itu. Di antaranya adalah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj di tahun 10 kenabian atau tahun 11 kenabian. Apa kaitannya? Bukankah di dalam perjalanan Isra, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW ada singgah di beberapa titik itu. Titik pertama yang Rasulullah SAW singgah, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sholli raka'atain, salatlah 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat berangkat lagi. Wahai Jibril, tadi kita di mana? Tadi engkau di Tibah. Tibah, tempat engkau nanti akan berhijrah. Jadi Rasulullah SAW sudah tahu Madinah atau Tibah atau yang sebelumnya bernama Yathrib akan menjadi tempat hijrah beliau dari tahun 10 atau 11 kenabian. Tapi ternyata Rasulullah SAW baru berhijrah di tahun keberapa? Di tahun ke-14 setelah beliau menjadi nabi dan rasul. Ini bermakna hijrah bukan sebuah pelarian, tapi hijrah itu adalah upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW melihat nih Mekah ini enggak akan bertambah lagi nih. Sudah didakwahkan ke sana ke sini, terang-terangan, rahasia, diam-diam dan seterusnya, siang, malam, pagi dan petang, enggak bertambah-tambah. Yang ada satu persatu sahabat-sahabat beliau diintimidasi, disiksa, sehingga syahidlah Sumayyah. Orang yang pertama sekali syahid dalam sirah nabawiyah atau dalam sejarah Islam adalah seorang wanita, Sumayyah. Lalu suaminya Yasir. Satu keluarga disiksa. Lalu ketika tiba kepada sang anak Ammar, disiksa, dicambuk, mungkin ditusukkan besi-besi panas ke tubuh Ammar. Ammar dalam kondisi pingsan, gak sadar. Lalu dia mengucapkan kata kufur. Karena ucapan kekufurannya, maka dilepaskanlah oleh sang tuan. Begitu terjaga dan sadar, Ammar bin Yasir mengatakan, kok saya bisa selamat? Kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Lalu orang-orang mengatakan, engkau telah mengatakan begini, wahai Ammar. Ammar terperanjat, langsung menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguh sebenarnya aku tidak ingin menggadaikan agamaku, keimananku dengan apapun di dunia ini. Tapi aku telah mengucapkan perkataan itu ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun terdiam, karena belum ada syariatnya di waktu itu. Lalu turunlah ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa tapi hatinya tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Ammar, kalau mereka datang menyiksamu, katakanlah lagi seperti yang engkau telah katakan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa bersyukurnya kita hidup di negeri yang aman,
di negeri yang nyaman. Bagaimanapun buruknya yang kita sangka, tapi kita masih bisa melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Masih memungkinkan kita mendengarkan suara azan 5 waktu. Maka kalau dalam kajian fikih, jangan katakan Indonesia ini negeri kafir. Tapi Islam di Indonesia ini, negara Indonesia ini termasuk kategorinya negeri Islam. Karena negeri Islam itu banyak kategorinya. Yang pertama, negeri Islam yang terbaik, semuanya muslim dan ditegakkan seluruh syariat Allah, itu yang terbaik. Tapi kita jangan lupa, ada kategori yang kedua. Ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi negerinya enggak semuanya muslim. Yang ketiga, ada kalanya di negerinya mayoritas yang muslim, syariat Allah tidak bisa ditegakkan semuanya. Yang penting selama syiar Islam ini terlihat, di antaranya adalah dengan salat 5 waktu secara berjamaah, terdengar suara azan, maka negeri itu masuk dalam kategori negeri Islam. Karena kalau kita katakan bukan negeri Islam, berarti negeri kafir. Kalau negeri kafir, kita bisa pergi ke toko-toko non-muslim, kita rampas harta mereka, bisa kita bunuh mereka. Tapi bukan demikian. Baik, saudara hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah bermakna mengasingkan. Hijrah juga bisa bermakna berpindah. Banyak makna hijrah secara bahasa. Dari sekian banyak makna hijrah, kalau bisa kita fokuskan ke dalam sebuah istilah, maka dia ada 2 kategori. Hijrah makaniyah dan yang kedua hijrah imaniyah. Yang pertama hijrah makaniyah, yaitu hijrah secara teritorial, secara lokasi. Ternyata hijrah secara makaniyah ini itu bukan Nabi Muhammad SAW yang pertama melakukan hijrah. Dari Nabi Adam alaihissalam sudah ada hijrah. Beliau dari surga lalu diturunkan ke negeri India menurut sebagian riwayat. Lalu dari India beliau berhijrah ke Padang Arafah sehingga bertemu dengan Siti Hawa. Nabi Ibrahim juga diriwayatkan berhijrah dari Babilonia di Irak. Beliau berhijrah ke mana? Sempat berhijrah ke Mesir. Lalu beliau membawa Siti Hajar dan Ismail ke Makkah. Nabi Musa alaihissalam sempat berhijrah dari Mesir ke Madian, lalu kembali lagi ke Mesir berhadapan dengan taghut yang paling hebat di masanya, yaitu Fir'aun. Kemudian berhijrah lagi ke Palestina. Jadi ternyata hijrah itu bukan sesuatu yang baru pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu dilakukan oleh para nabi dan rasul demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, demi menegakkan la ilaha illallah. Sudah hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca kitab-kitab sirah, ternyata hijrah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW pun bukan hanya sekali. Minimal ada 4 kali ternyata hijrah yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah hijrah yang terjadi di tahun 5 kenabian. Kemana? Ke Habasyah. Kalau sekarang itu Habasyah itu Ethiopia dan Eritrea. Ketika saya di Mesir di Asrama Al-Azhar, saya bersahabat dengan teman-teman dari Somalia, dari Eritrea. Sekarang ternyata mereka itu negeri yang banyak musibahnya. Termasuk di antara musibah yang terjadi adalah musibah dalam makanan atau ketandusan atau kekeringan sehingga sulit tumbuh-tumbuhan. Padahal dulu itu Habasyah itu negeri yang sangat makmur. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca sejarahnya,
itu termasuk penghasil gandum terhebat di dunia itu ada di Habasyah. Karena begitu hebatnya pertanian mereka, itu roti sedikit jatuh dibuang terus. Kalau nggak panas, nggak hangat, itu dibuang. Jadi mereka kufur terhadap nikmat. Apa yang terjadi? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Karena kekufuran mereka, sekarang mereka menjadi termasuk negara yang paling miskin. Bapak sekalian, jadi Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat disiksa, beliau menunjukkan jalan. Wahai sahabat-sahabatku, pergilah kalian ke Habasyah. Di sana ada raja yang tidak pernah menzalimi siapapun orang yang ada di sisinya. Berangkatlah mereka. Jumlah mereka di waktu itu enggak ramai, hanya sekitar 10 orang laki-laki, 4 orang perempuan, enggak ramai. Itu terjadi di bulan Rajab tahun 5 kenabian. Baru beberapa bulan mereka di sana, mereka balik lagi. Kenapa balik ke Mekah? Apakah mereka tidak mendapatkan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Mereka dapatkan, tapi mereka mendengar suara dan kabar gembira bahwa Hamzah, singa padang pasir, telah memeluk Islam. Lalu mereka mendengar Umar ibn Khattab yang dulunya sangat ditakuti, sekarang sudah memeluk agama Islam. Jadi mereka kembali. Ternyata orang-orang kafir Quraisy menyusun siasat-siasat yang baru lagi untuk menyakiti mereka. Dan Rasulullah SAW pun menganjurkan para sahabat untuk berhijrah kali kedua ke Habasyah. Di waktu itu jumlah mereka, kalau kita lihat dalam sejarah, itu 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Berarti jumlah mereka lebih kurang 101 orang. Termasuk di antara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib, termasuk di antara mereka adalah Utsman bin Affan, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang hadirin hadirat sekalian, kemudian kita ceritakan lagi hijrah yang ketiga itu adalah hijrah Nabi ke Taif. Tapi ke Taif itu hanya dua aja. Nabi SAW ditemani oleh pelayan beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Ya. Kenapa Rasulullah SAW memilih kota Taif? Ternyata ketika Rasulullah SAW melihat kanan dan kiri di Mekah ini sudah sulit ini, beliau berpikir untuk melanjutkan dakwah ini ke negeri yang lain. Dan beliau pilih kota Taif. Alasannya apa? Alasan yang pertama, karena kota Taif itu kota yang paling besar di waktu itu setelah Mekah. Yang kedua, jaraknya sangat dekat, lebih kurang 60 mil dari kota Mekah. Dan alasan ketiga, karena di Taif itu ada beberapa orang rekan yang dulunya pernah berdagang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat ke sana, namun sidang hadirin-hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang tidak pernah beliau sangka terjadi. Dan itu adalah hari yang terburuk yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami hari yang paling menyakitkan, yang lebih menyakitkan dari peristiwa atau dari hari Uhud?" Kita semua tahu peperangan yang dilalui atau yang dijalani oleh Rasulullah SAW itu semuanya dimenangi oleh kaum muslimin, kecuali di perang Uhud. Bisa juga kita katakan kemenangan di tangan kaum muslimin, tapi bahasa yang tepat kita katakan pada perang Uhud itu kaum muslimin menderita sangat banyak. 70 orang sahabat terbaik syahid di perang Uhud. Bapak sekalian, kita nggak boleh katakan perang Uhud itu kaum muslimin kalah, karena kenyataannya memang tidak kalah. Coba baca ceritanya sampai habis. Bagaimana orang-orang kafir itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sempat melarikan diri, kemudian maju lagi, lalu kemudian mereka nggak berani masuk ke kota Madinah.
nggak berani masuk ke kota Madinah. Kalau seandainya kemenangan sudah di tangan mereka, niscaya mereka akan tangkap kaum muslimin, mereka akan jadikan budak-budak mereka, dan mereka akan tangkap kaum-kaum wanita, dan mereka akan menguasai kota Madinah. Ternyata tidak. Bahkan kalau kita baca itu, Rasulullah SAW memerintahkan Umar dan Ali mengejar mereka sampai Hamra al-Asad atau sebuah daerah di waktu itu. Jadi yang bisa kita katakan pada perang Uhud itu kaum muslimin menderita banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah sahabat-sahabat terbaik Rasulullah SAW syahid berguguran di waktu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami hari yang lebih buruk daripada hari Uhud? Pernah, yaitu hari Taif. Hari Taif. Kenapa buruk? Rasulullah SAW sebelumnya dikenal manusia sangat mulia. Di semenanjung Arab terkenal beliau sebagai As-Sadiq Al-Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Tapi ketika beliau mendapatkan wahyu dan beliau harus menyampaikan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai diperangi, mulai dicaci maki. Penduduk Taif menyiapkan barisan untuk mengusir manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik yang ada di atas muka bumi, baik di dunia maupun nanti di hari akhirat. Beliau dilempari batu, dilempari kotoran, dicaci maki. Subhanallah, enggak ada satu pun di waktu itu yang mau menerima ajakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun keluar dari kota Taif. Di waktu itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau ya Allah aku mengadu tentang kelemahan diriku, wa hawani 'alan nas, dan tentang kelemahan ketidakberdayaan aku di hadapan para manusia. Apa yang menarik di sini Bapak sekalian? Rasulullah SAW tidak menyalahkan kaum beliau. Rasulullah SAW tidak menyalahkan penduduk Taif. Banyak di antara kita, apakah seorang pendidik atau sebagai seorang kepala keluarga, ketika anak didiknya atau anak kandungnya tidak menjadi anak yang berbakti, tidak menjadi anak yang soleh, diperkatakan dengan perkataan yang bukan-bukan. Ya memang si anak yang hanapah didik, ya, anak yang memang kelagihan lahir Ustaz. Jadi daripada kita mempersalahkan anak, ini kalau mencontohi Rasulullah SAW mengevaluasi diri beliau sendiri. Beliau mengevaluasi diri beliau sendiri. Wahai para ustaz, wahai para ustazah, wahai para pendidik, wahai para da'i, jangan salahkan kaum kita atau masyarakat kita ketika mereka sulit menerima dakwah Islam. Lebih baik apa? Evaluasi diri sendiri. Pu yang kata pelaku, pu masalahnya. Jangan-jangan ada sikap kita yang tidak baik. Melihat orang lain yang tidak sholat dengan pandangan nyosi asal neraka. Yang seharusnya kita melihat ini peluang untuk kita dakwahkan. Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Dr. Yusuf Al-Qardawi, itu beliau pernah ditanyakan, wahai Syekh, apa hukumnya jika bertemu atau bersahabat dengan teman-teman yang tidak sholat? Beliau katakan apa? Hukumnya adalah kamu pegang tangannya, kamu tarik tangannya, ajak dia ke masjid. Ini hukum. Kenapa? Kita diutus untuk menjadi da'i. Kita tidak diutus untuk menjadi qadhi. Yang kaidah rayu'nya. Ini sebuah kaidah besar Bapak sekalian. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan kehidupan bukan untuk menjadi qadhi. Apa itu qadhi? Hakim,
memvonis ini, memvonis sana dan seterusnya. Tidak. Kita ini penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya sepotong ayat. Tapi perlu diingat, kalau kita hanya menguasai satu ayat, sampaikan satu ayat aja. Ini sekarang menjadi musibah. Yang mafhum satu ayat, tapi sampaikan 3-5 ayat. Ya. Apa hukum begini? Oh, hukum begini. Hukumnya ya misalnya hukumnya sunat. Kalau begini bagaimana? Saya nggak tahu, tapi kayaknya kalau ini hukumnya bisa menjadi wajib. Nggak usah kayaknya. Yang jelas saja sampaikan. Ballighu anni walau ayah. Sekiranya yang berbicara di kalangan umat ini hanya orang-orang alim, nggak akan terjadi perselisihan dan perkara-perkara yang membingungkan umat seperti yang dirasakan oleh kaum awam sekarang. Ya, sekalian, bu'istum da'in la qadin. Kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneruskan perjuangan para ulama, bukan menjadi hakim atau qadhi. Hakim atau qadhi sudah cukup di mahkamah aja. Ya. Mahkamah apakah pengadilan syariat atau pengadilan negeri, enggak perlu kita yang jadi qadhi. Karena itu di antara sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza qala an-nasu halaku," kalau ada di antara kalian yang mengatakan orang-orang sudah rusak, orang-orang sudah binasa, enggak pas lagi, fahuwa ahlakuhum, dialah yang paling rusak. Ya, ciban masyarakat dilihat semuanya, oh hana candi. Bagaimana masyarakat semuanya udah rusak tuh. Dialah paling rusak. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ada riwayat yang lain membacanya bukan fahuwa ahlakuhum, tapi fahuwa ahlakahum. Maka dialah yang buat rusak mereka. Karena sekiranya dia sadar sebagai ummatud dakwah, sebagai umat yang diperintahkan untuk menyampaikan, dia enggak akan berbicara demikian. Ringkas cerita, baru sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu itu malaikat Jibril dengan malaikat gunung datang, "Wahai Muhammad, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kami, kalau engkau mau, kami akan timpakan gunung-gunung yang ada di sekitar negeri Taif kepada penduduk Taif." Kira-kira apa jawaban Rasulullah SAW? Kalau kita bagaimana sekalian? Bawa mobil, tiba-tiba datang mobil belakang. Siapa yang kita? Bagaimana perasaan kita? Kalau ada orang mencaci maki kita atau melakukan hal-hal yang kita menganggap itu adalah menzalimi kita, lalu kita punya kesempatan untuk membalas. Nah, ini lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu suri tauladan kita dalam segala estafet kehidupan beliau, tanpa pengecualian. Rasulullah SAW mengatakan, jangan. Kalaupun mereka tidak beriman kepadaku saat ini, aku berharap mudah-mudahan akan keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang kelak akan mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menunjukkan apa sekalian? Seorang da'i, dan kita semua ini adalah da'i, harus berpikiran positif untuk jangka waktu yang panjang. Jangan minta harus tuntas segera sekarang. Ilung kamu dakwah hana saya terima engkau. Malu kita dengan Nabi apa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nuh melainkan hanya sedikit. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan jumlah sedikit itu hanya 80 orang dalam 950 tahun. Ini menunjukkan dalam 10 tahun belum tentu ada satu orang. Karena kalau dalam 10 tahun ada satu orang, kan 80 roh, 95 roh. Ya? Ini kan luar biasa sekalian. Jadi punya anak malas salat, jangan berhenti, Bu, untuk membangunkan anak salat subuh.
Jangan berhenti untuk mendoakan anak agar anak itu menjadi anak yang soleh. Ayah juga demikian. Sabar, sabar. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu kan pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.